Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok C, kelas Mabel IF atau Informatika B. Nah, di sini untuk anggotanya sendiri, yaitu ada saya, Igede Bayu Aditya Darmawan, dengan NIM 182410103066 dari Prodi Informatika. Kemudian perkenalkan nama saya Renanta Muhammad Sentri Songo, NIM 182410103022 dari Prodi Informatika. Dan saya Siti Nurhalizah, NIM 182410103054, sama dari NIM Prodi Informatika. Oke, jadi di sini kelompok kami membuat sebuah aplikasi di mana nama aplikasi kami sendiri itu yaitu Koko, di mana kepanjangan dari Koko sendiri adalah Coral Conservation. Nah, jadi Coral Conservation ini yaitu adalah sebuah aplikasi yang mengangkat tema SDGs ke-14. Untuk tema SDGs ke-14 ini yaitu adalah menjaga ekosistem laut dengan tujuan mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jadi karena itu kami mengusung topik mengenai konservasi terumbu karang. Untuk aplikasi Koko ini, yaitu ada beberapa fitur, di mana di sini ada fitur login logout, kemudian ada fitur daftar relawan, fitur lokasi, dan fitur tentang aplikasi. Di mana untuk fitur login logout sendiri, di sini berguna untuk memvalidasi data pengguna yang ingin mengakses sistem kami. Kemudian untuk fitur daftar relawan di sini berfungsi sebagai tempat menampung data-data para relawan atau para yang ingin mengonservasi terumbu karang yang ada di daerah tersebut atau yang menggunakan aplikasi kami. Kemudian untuk fitur lokasi sendiri, di sini gunanya untuk mempermudah para user yang menggunakan aplikasi dan ingin meninjau tempat-tempat terumbu karang yang ada di aplikasi kami. Kemudian di sini ada fitur tentang aplikasi, di mana fitur tentang aplikasi di sini mendeskripsikan dari aplikasi itu sendiri. Kemudian kita masuk ke tampilan awal dari aplikasi ini, yaitu di sini ada tampilan start page dan bertuliskan Koko dan ada button mulai. Untuk program dari tampilan start page ini, nah di sini untuk tampilan dari background-nya dibungkus menggunakan kontainer, di mana di kontainer di sini background-nya diatur menggunakan box decoration. Untuk gambarnya di sini menggunakan decoration image dan diambil dari aset image wallpaper.jpg. Kemudian untuk teks yang bertuliskan Koko tadi yang di tampilan awal tadi, nah itu di sini menggunakan widget rich text, di mana untuk widget rich text sendiri di sini terdapat dua bagian, di mana bagian pertama itu ada teks span yang bertuliskan Ko yang di depan, dan bagian kedua ada widget teks span yang bertuliskan Ko yang ada di belakang. Nah, untuk text style-nya dari Koko sendiri, nah, itu di sini menggunakan color green atau tulisan dengan berwarna hijau, dan untuk font weight-nya di sini kita menggunakan style bold. Nah, kemudian untuk tampilan awal tadi ada button mulai. Dari button mulai sendiri dari button mulai itu sendiri menggunakan widget run button, di mana widget run button sendiri di sini berisi tentang font size dari tulisan itu sendiri, yaitu 20, dan apabila kita mengklik button tersebut, maka kita akan dialihkan ke
halaman login screen. Untuk widget run button sendiri di sini dibuatkan kelas tersendiri, di mana untuk kelasnya sendiri itu dibungkus oleh kontainer. Nah, untuk background dari buttonnya sendiri, itu di sini menggunakan box decoration, di mana dengan latar belakang atau background berwarna putih, terus setting radiusnya menggunakan 30, dan bayangan bordernya di sini kita menggunakan radius 30 dan berwarna biru. Nah, itu seperti tampilan yang ada di depan Zoom saat ini. Itu adalah tampilan StarPic yang barusan saya jelaskan programnya. Kemudian kita beralih ke halaman login yang akan dijelaskan oleh teman saya Renanta Muhammad. Baik, terima kasih. Untuk halaman login page sendiri, perkenalkan saya Renanta, NIM 182411103022. Untuk halaman login page sendiri kita menggunakan form di sini, yaitu form untuk menginputkan email dan password, kemudian dan tombol login. Untuk codingannya sendiri di sini kami buat di halaman login screen yang awalnya jika tadi dari main dat di sini ketika diklik dia akan menuju halaman login screen. Nah, di sini. Ya, untuk awalnya kita import di sini halaman homepage.dat-nya untuk mengambil data dari login screen-nya. Dari main-nya. Kemudian di sini kita untuk menampilkan ini halaman ininya kita menggunakan yang namanya kontainer. Kemudian di sini ada box decoration untuk warna putih dan juga box shadow-nya warna hitam seperti itu. Kok cekat? Bentar, kok cekat? Nah, kemudian di sini kita menggunakan widget add data untuk mengeprint email dan password yang ada di sini. Cekat ya. Nah, email sama password kita menggunakan di sini future add data, di mana untuk email controller dan password controller itu diatur di dalam input data yang sebentar lagi saya jelaskan. Nah, untuk fitur navigated page di sini itu jika kita ngeklik login, lagi ada di bawah. Nah, itu nanti dia akan nge-route ke halaman homepage seperti itu. Nah, di sini untuk untuk halaman formnya sendiri itu kita menggunakan widget form yang sudah disediakan oleh Flutter. Nah, kemudian di sini kita menggunakan juga yang namanya widget stack, di mana untuk mengatur widget stack ini sama seperti row, cuman jika di dalam widget stack kita bisa mengatur juga posisinya seperti itu. Di dalam widget stack ini kita menggunakan widget container yang pertama untuk mengatur yang pertama itu bodinya, yaitu untuk backgroundnya sendiri. Kita menggunakan beberapa beberapa widget juga, yaitu box decoration. Kemudian di sini untuk pewarnaannya kami menggunakan yang namanya linear gradient untuk mengatur pewarnaan agar kita bisa mengkombinasikan beberapa warna seperti itu. Jadi di sini ada beberapa warna colornya yang kita gunakan sebagai hexadesimal. Jadi ada 4 warna yang kita kombinasikan. Kemudian di sini ini untuk kontainer bagian mana ini? Bagian kotak yang ini halamannya email sama password. Ya, itu kita gunakan ini kontainer di bagian sini. Kemudian yang pertama untuk text check-in-nya ini yang bagian atas check-in yang ada tulisannya warna purple seperti itu. Kemudian di dalamnya itu terdapat juga yang namanya box decoration.
yang colornya white SD, white 54. Nah, yang ini white 54 yang ini. Itu kita gunakan box decoration, kemudian begini. Nah, blur radiusnya itu 6 agar agak blur gitu untuk shadow-nya. Kemudian di dalamnya itu kita mendapatkan untuk menuliskan email dan passwordnya itu kita menggunakan function input data di sini, di mana nanti dijelaskan di file input data. Dan ini untuk mengumpulkan passwordnya kita juga menggunakan password controller seperti itu. Nah, kemudian di sini input data build login button. Di sini ada login sama function navigated pic, yang dimana function navigated pic tadi itu dijelaskan di bagian fitur navigated pic di sini. Yang apabila kita klik login, maka dia akan menuju ke halaman homepage. Nah, untuk halaman login ini sendiri, karena kami masih belum mempelajari tentang yang namanya autentifikasi, jadi kami hanya membuat membuat tampilannya saja tanpa ada fitur out-nya di sini seperti itu. Nah, kemudian di kelas input data yang tadi dijelaskan, jadi di sini ada build name TF, bentar, sama ini build email TF. Nah, ini di sini jelaskan untuk memasukkan email, teks email. Nah, teks email itu yang ada ini. Nah, ini email. Nah, itu kita menggunakan di bagian email. Nah, di sini. Jadi ada email sendiri, kemudian ada passwordnya sendiri, build password. Kenapa kita pisah? Karena agar lebih memudahkan kita merapikan codingan, seperti itulah intinya. Kemudian di dalam di sini di bagian text from field. Nah, ini fieldnya itu kita gunakan yang namanya tekstilnya ini warna ungu. Kemudian untuk input decoration-nya kita beri icon email di sini. Input decoration yang mana? Input decoration ini yang bagian ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada icon email. Nah, icon emailnya ini kita ambil dari di sini, icons email seperti itu. Kemudian di sini kita hint text-nya interior email. Nah, itu untuk memasukkan kata di dalam input form field-nya seperti itu. Input decoration-nya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk build password-nya itu sama. Nah, kita teks password yang paling atas. Kemudian di sini ini untuk mengatur mengatur posisi lah intinya. Kemudian di sini ada text form field, ada teks di dalam field-nya, itu isinya ya ini sama seperti email tadi. Untuk colornya warna purple atau ungu. Kemudian untuk input decoration-nya sama, cuman di sini bedanya ada di icon log sama di hint text-nya. Icons-nya tadi yang di atas kan email nih, log, cuman sama saja, cuman beda beda icon aja. Kemudian yang login tadi ada di sini di login screen itu kita buat 2 parameter, build login button, ini teksnya sama functionnya. Nah, functionnya itu yang ini. Jadi var button title. Nah, titlenya apa, kemudian functionnya apa. Nah, di sini functionnya itu kita pakai mana dia? Function. Nah, ini on press. Ketika kita klik, dia akan menjalankan function. Fungsinya apa? Fungsinya itu tadi yang navigated pic itu. Nah, kemudian untuk memberikan style di mana? Di buttonnya itu kita menggunakan mana tadi? Nah, ini shape rounded rectangle border dengan border radiusnya 30.0. Untuk teksnya sendiri itu halaman loginnya yang tadi. Nah, itu di sini kita kan tadi memasukkan parameter button title. Nah, di sana itu untuk mengambil data dari login, dari teks kita masukkan ke sini, kemudian stylenya diatur sedemikian rupa, seperti colornya, kemudian letter spacingnya, ukurannya, kemudian font weight-nya sama font family-nya, seperti itu. Nah, tadi dijelaskan di login screen itu ketika kita klik maka dia akan menuju halaman homepage. Nah, untuk halaman homepage sendiri di sini akan dijelaskan oleh rekan saya
yaitu Liza. Nah, ini. Monggo Liza. Terima kasih Renanta dan Bayu. Di sini saya akan menjelaskan untuk halaman home-nya atau homepage. Jadi di homepage ini sendiri terdiri dari Mohon maaf saya logo. potong, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya sama NIM juga ya. Oh iya, saya Siti Nurhaliza, NIM 182410103054. Nah di sini saya akan menjelaskan halaman home-nya atau homepage. Nah, di homepage ini sendiri terdiri dari logo dan definisi dari aplikasinya. Kemudian ada list ini lokasi dan sama anggotanya. Kemudian juga ada drawer yang isinya logo aplikasi sama nama aplikasi plus gimana ini. Kemudian ke homepage dot-nya. Ini untuk yang bagian ini yang pertama ada ini untuk bagian up bar ini menggunakan widget up bar dengan title home. Kemudian text style-nya, font weight-nya ini bold sama font size-nya 20. Kemudian ini ada widget drawer yang garis 3 di halamannya tadi, di tampilannya. Itu, nah, itu di mana isinya itu nanti si dia isinya list view dari ada 3, nanti ada home, kemudian ada anggota sama lokasi. Kemudian itu, ya nanti itu di bawah. Kemudian di drawer ini ada account name Coral Conservation sama account email Coral Conservation. Ini untuk menampilkan itu tadi Coral Conservation sama coralconservation@gmail.com untuk emailnya. Sama itu untuk picture-nya. Untuk bagian apa namanya? Dimana untuk nampilin logonya aplikasi itu menggunakan widget image asset. Nah ini, nah itu untuk nampilin itunya apa namanya logo aplikasinya ini nanti menggunakan memanggil image asset dari aset itu sendiri. Kemudian itu background-nya warnanya putih. Kemudian ini ada list style. Ini ada home. Kemudian ini jika diklik maka akan masuk ke homepage itu sendiri. Kalau yang diklik home. Kemudian ada juga ini list style anggota. Jadi nanti ketika ini diklik atau push itu akan masuk ke halaman members. Kemudian ada lagi lokasi. Ini nanti ketika di push ini akan ngeret ke maps. Nah, kemudian ini ada kontainernya. Ini ngatur ada box decoration. Ini kemudian ini pakai decoration image untuk manggil itunya. Kemudian image-nya diambil dari aset. Nah, untuk tampilannya itu diambil dari itu semua. Kemudian ini untuk mengatur border radiusnya. Pakai border radius ini untuk yang left atau yang kiri pakai radius 50, kemudian yang kanan pakai 50. Jadi biar enggak kotak gitu, pakai biar ada begini.
Kemudian ini ada widget row di mana itu untuk ada teks ini untuk menampilkan teksnya Coral Conservation, kemudian ini stylenya pakai itu, kemudian font size-nya 32, sama font weight-nya itu bold, kemudian pakai color white. Ini untuk teks yang kedua, itu untuk menampilkan aplikasi Android ini untuk definisi dari aplikasi itu sendiri, pakai font size-nya 15. Kemudian ada image asset-nya ini untuk mengambil image-nya dari aset pakai yang itu. Nah, itu diatur height-nya 150. Kemudian ada list card. Nah, ini untuk list-listnya tadi ada lokasi sama anggota. Nah, ini untuk list card yang pertama namanya lokasi. Ini untuk deskripsinya yang diatur di bawahnya apa kata lokasi itu ada lokasi konservasi itu. Nah, di list view yang itu. Kemudian kalau di push atau di nantinya akan masuk ke maps. Jadi itu nanti untuk menampilkan maps-nya dari Coral Conservation. Jadi yang untuk Coral Conservation itu di mana aja biar memudahkan untuk penggunanya. Kemudian ada list card yang kedua, ini anggota, kemudian deskripsinya daftar anggota itu yang di bawahnya anggota tadi. Kemudian ketika di push atau diklik nantinya akan ngerut ke members. Nah, ini kemudian dibuatlah class list card atau class list card. Ini untuk memanggil fungsinya ada final string name, final string desk atau description, final function press, kemudian sama const list card. Nah, ini kontainernya untuk paddingnya, ini pakai paddingnya kalau vertikal 30 itu, kemudian horizontalnya 30, kemudian pakai width-nya itu size width-nya 48, kemudian ini ada decoration-nya ini pakai box decoration, kemudian itu. Nah, box decoration yang list view ini pakai itu tadi, pakai box decoration, kemudian warnanya biru, kemudian diatur border radiusnya agar ada lengkungnya. Kemudian ini ada box shadow-nya, biar ada blue-nya gitu, pakai blue radius 33, kemudian pakai warnanya white. Kemudian ini ada widget row, di mana ini ada teks pan. Ada teks pan ini untuk untuk memanggil namanya tadi. Kemudian pakai font size-nya 16, pakai color black, sama font weight-nya bold. Kemudian ini nah itu tadi, nah itu untuk masukin ke name yang itu lokasi. Kemudian yang satunya yang description atau desk itu sendiri, itu kan ini juga pakai $, itu juga untuk kembali lagi ke itu tadi yang deskripsinya dari lokasi sendiri tadi. Kemudian pakai warnanya
Nah, itu untuk mendeskripsinya itu sendiri. Kemudian pakai warnanya putih, kemudian font size-nya 12. Kemudian ada juga untuk icon button-nya. Nah, ini ketika icon button-nya itu diklik, maka akan menjalankan function press itu sendiri. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya Renata. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan saya Liza dan Bayu. Di sini saya Renanta, NIM 184410103022 akan menjelaskan dari fitur lokasi dan anggota. Nah, jadi dijelaskan oleh Liza ketika saya klik icon press ini, icon arrow, maka dia akan menampilkan lokasi di sini. Kemudian jika kita klik anggota, di sini akan juga menampilkan data anggota. Seperti itu. Yang pertama, kemudian di drawer tadi juga kita juga menggunakan yang namanya route. Jika kita anggota, maka dia ke anggota. Kemudian jika kita ke lokasi, maka dia ke lokasi. Seperti itu. Nah, untuk yang lokasi sendiri, di sini sesuai yang dijelaskan oleh dosen kemarin di mana? Di rekaman kelas. Nah, itu di sini dijelaskan bahwa untuk menampilkan lokasi, kita menggunakan yang namanya mapbox seperti itu ya. Nah, kemudian di sini untuk lokasinya seperti ini dulu ya. Jadi di sini terdapat bug. Biasanya di sini ada titik merah, kadang ada, kadang enggak. Enggak tahu kenapa sekarang enggak ada. Di sini saya jelaskan dulu. Nah, untuk pembuatan mapbox sendiri, yang pertama kita lakukan adalah membuat akun. Buat akun di Mapbox sudah saya buat. Kemudian kita juga buat yang namanya token di sana. Udah saya buat juga. Nah, tinggal di sini untuk Mapbox-nya kita pakai di sini Mapbox. Kita install dependensinya dulu. Mapbox GL untuk versinya 0.9.0 seperti itu. Kemudian dalam penjelasannya kita pubget di sini. Karena sudah di pubget jadi sudah selesai. Kemudian untuk tampilannya sendiri, maps. Ini. Nah, untuk map sendiri, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita memberikan token yang telah diberi oleh Mapbox. Setelah kita buat akun. Di sini tokennya ini kita buatkan, kita masukkan ke dalam variabel token. Kemudian kita buat yang namanya map controller untuk nantinya kita gunakan di Mapbox sendiri gitu. Kemudian di sini ada bar-nya. Bar-nya itu detail lokasi. Kemudian untuk column-nya body untuk bodinya kita menggunakan di sini sudah kita buatkan function build map. Itu kita taruh dalam widget column. Untuk function build map sendiri kita buatkan widget build map di sini. Nah, di mana widget build map itu yang menampilkan mapnya itu. Kemudian di sini untuk map sendiri kita masukkan ke dalam kontainer. Ya, di mana height-nya 400. Nah, tadi kalau misal kita ubah 300 dia kekecilan. Kalau menurut saya 400 yang paling tepat lah. Kemudian di sini MB Mapbox Map di mana yang tadi controller di atas kita gunakan itu. Kemudian di sini kita akses tokennya. Akses token dari token yang telah kita dapatkan dari Mapbox itu. Nah, untuk style string sendiri di sini itu adalah tema dari tema dari petanya. Nah, di sini sudah dijelaskan di materi bahwa kita bisa milih temanya sesuai yang kita mau. Di sini saya menggunakan street versi yang ke-11 seperti itu. Kemudian di sini untuk mengatur kamera posisinya, ya di sini kita menggunakan new MB camera position yang telah disediakan oleh dependensi Mapbox itu sendiri. Kemudian target MB lighting-nya kita setting di -7. Nah, itu adalah lokasi dari delta conservation
terumbu karang pokoknya di daerah Surabaya kalau nggak salah. Nah makanya tadi saat kita jalankan di awal yang tampil adalah kota Surabaya. Nah untuk zoomnya sendiri zoom 8. Nah di sini untuk on map created-nya, nah map created ini yang tadi sebenarnya berwarna merah. Cuman karena entah mengapa tadi saya sudah buatkan map created di sini untuk warnanya yang merah, cuman tidak tampil di mana? Di aplikasi. Padahal kemarin saat debugging itu tampil, tapi kadang nggak tampil juga. Saya nggak tahu kenapa masalahnya. Kemudian di sini kita buat yang namanya map created ya. Nah, map created ini yang akan dipanggil di sini on map created. Seperti itu. Kemudian kita gunakan map controller yang telah kita buat di atas tadi. Nah, seperti itu kita gunakan dia sebagai controller. Kemudian jika kita klik maka dia akan map created seperti itu. Kemudian kita lokasinya setting ke -7. Ini daerah Surabaya tadi kita jelaskan. Kemudian map controllernya itu kita gunakan sebagai untuk apa ya? Menetapkan titik merah itu sebenarnya. Jadi circle radiusnya 8, circle karetnya red, colornya red. Kemudian opacity 1 dengan geometri. Nah, geometri ini lokasi yang kita ambil di sini. Kemudian draggable-nya false seperti itu. Jadi nggak bisa digerakkan, tidak bisa di-drag kayak gitu. Kemudian untuk yang verb cricket, nah ini bisa berjalan. Di sini kita sudah menggunakan function method untuk meletakkan poin ini. Bentar, jika saya klik di sini, nah itu ada biru-biru. Nah seperti itu. Nah itu kita pakai void map click di sini, map clicket. Nah dengan map controller add circle, jadi kita menambahkan buletan atau circle dengan radius 8, colornya blue. Nah seperti itu. Kemudian untuk mapnya seperti itu. Kemudian untuk yang mana? Anggota. Nah di sini anggota kami menggunakan yang namanya API. Nah, sebenarnya ini yang API ini mana? Untuk API kita full pure ngikutin codingannya kemarin di praktikum ASDOS. Jadi untuk kelas API sendiri itu kita buat untuk mengambil data atau API dari sebuah website atau apa. Di sini websitenya kita yang ambil adalah http JSON placeholder typecode.com/user. Nah di sini. Jadi kita gunakan data JSON. Ini yang paling sering digunakan seperti itu. Nah, di sini. Jadi kita ambil data user dari sini. Seperti itu. Kemudian, nah, di sini kita ambil responnya. Respon artinya kita ngambil data dari itu, dari mana JSON placeholder-nya. Kita gunakan function asynchronous di sini juga untuk nge-await datanya ini. Kemudian jika berhasil, maka dia akan membuat sebuah variabel, kemudian dia akan mendekode atau mendekode dari JSON ini seperti itu. Kemudian kita return res. Nah, untuk menampilkan datanya kita gunakan di sini ada members.dat. Nah, members.dat ini kita ambil data dari API tadi. Data dari API kita import dulu. Kemudian di sini kita pakai list view untuk menampilkannya. Nah, jadi kita buat sebuah penampungan data list di sini. Kita pakai array. Kemudian kita get user. Nah, get user ini kita ambil data-data usernya dari API. Ini API-nya, ambil datanya, kemudian dia akan mengambil data res-nya itu yang tadi yang sudah di return seperti itu. Kemudian kita ngeset state-nya itu data yang ada di list ini. Nah, kita ambil dari res. Jadi semua data yang ada di JSON placeholder tadi itu langsung masuk ke mana? Ke variable data seperti itu.
Jadi sudah dibuatkan array. Kemudian di sini untuk ebarnya anggota sama. Nah, untuk menampilkannya kita pakai list view sudah ya. Jadi di sini ada list view buildernya, kemudian list style-nya. Ini kita lakukan perulangan di sini. Jadi kita ambil data dari I-nya itu dari indeks ke 0 di sini. Ini integer I, kita ambil dari indeks ke 0 sama seperti array konsepnya itu kan ngambil dari indeks 0. Kita ambil name, email, address dan street-nya. Jadi urutannya itu name, email, address, street. Nah, seperti ini. Name, email, ini address-nya, ini street-nya apa seperti itu. Untuk yang data. Untuk menampilkan itu. Kemudian di sini jika kita klik datanya, maka dia akan menampilkan kelas ChangeSpeak. Di sini mana kelas ChangeSpeak? Nah ini. Nah, jika kita klik, maka dia akan kita ChangeSpeak, kita alihkan datanya sesuai dengan nama yang kita klik seperti itu. Kemudian ChangeSpeak ini mengambil data dari ini, data dari yang kita klik seperti itu, dan kemudian akan men-route atau menampilkan halaman detail membernya. Nah, detail member itu yang ini. Nah, di detail member ini yang pertama kita lakukan adalah kita kan dari mana ChangeSpeak tadi itu, kita ngambil data dari itu. Saya run dulu di sini. Misal saya ini Lenny Garaham sesuai, kemudian Charles Lee sesuai juga. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak jika kita klik len dia tidak akan menampilkan Chesley, begitu sebaliknya. Jadi dia akan menampilkan datanya sendiri. Nah, kemudian ini kita juga buat lebarnya yaitu detail anggota. Nah, di sini kita pakai cut juga. Kemudian kita pakai list style, list view gitu. Nah, isinya data diri. Data dirinya itu name, username, email, phone, website, dan data alamat seperti itu, address, street. Jadi yang kita tampilkan di mana? Di halaman awal ini hanya bagiannya ini. Bagian name, email, sama address, streetnya. Nah, kan tapi saat kita klik seperti ini, nah dia akan menampilkan halaman lengkapnya seperti nama, kemudian email, nomor phone, dan lain sebagainya. Jadi di sini sudah ada. Nah, ada phone, ada website, ada company-nya. Jadi saat detailnya diklik, maka dia akan menampilkan seluruh data yang ada di yang orang itu punya. Seperti itu untuk penjelasan API-nya. Kemudian tadi di setiap setiap ada login screen, kemudian homepage dan sebagainya, itu ada beberapa yang kita gunakan seperti ini, black color. Nah, di situ kita pakai yang namanya constructed dat. Di sini sudah konstanta gitu sepertinya. Kayak konstanta gitu agar lebih mempermudah kita dalam mengatur color. Jadi color yang sesuai. Jadi tidak tidak perlu mengulang-ulang yang sama. Jadi cukup pakai jika kita butuh warna hitam atau apa yang warna custom lah kita intinya. Jadi warna customannya kita ada di sini seperti itu. Kayak black color, black color seperti itu. Kemudian sama juga kayak style dari font kita juga bisa atur di sini. Kayak shadow color juga bisa. Kemudian untuk mengatur box decoration pun juga bisa. Jadi kita hanya tinggal pakai box decoration style-nya. Jadi tidak perlu sampai menuliskan function yang sebegitu banyaknya ini seperti itu. Jadi ini seperti kayak custom-customannya kayak gitu. Untuk yang constructed dat. Untuk sudah. Jadi untuk aplikasi kita cuman seperti itu. Jadi untuk materi-materi yang kami terapkan itu ada yang pertama stateless widget. Stateless widget untuk bagian yang tidak berubah, artinya tetap stuck di situ, tidak ada sesuatu yang dijalankan atau dirubah seperti di bagian mana? Di bagian main.dat.
Nah ini. Nah di main.dot ini kan paten, artinya kita tidak ada data yang dirubah atau dinamis. Jadi kita menggunakan status widget. Kalau di Maps ini kita menggunakan namanya stateful widget karena di dalam itu kita dapat ngeklik tadi. Nah, itu berarti kan berubah artinya tampilannya. Nah, itu kita menggunakan stateful widget. Kemudian kita juga menggunakan list view. List view itu di bagian mana dah? Di bagian homepage, bagiannya drawer itu kita pakai list view. Kita pakai list view. Dan juga di bagian members.dat kita pakai list view. Nah, kemudian kita juga menerapkan materi maps atau location dan juga kita menerapkan materi API di bagian members anggota seperti itu. Mungkin itu cukup sekian dari kelompok kami. Untuk untuk pertanyaan nomor 9 kita akan menjawab satu-satu. Monggo dari siapa? Dari aku dulu ya. Ya bisa. Ya biar lanjut dulu. Jadi untuk yang pertama pendapat pribadi tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile. Jadi kalau menurut pribadi saya sendiri tentang pengembangan aplikasi mobile ini di zaman sekarang sangat banyak aplikasi mobile. Cuman yang lebih banyak dominan itu aplikasi mobile yang di Play Store itu masih tidak berkualitas lah. Jadi dari kami pun dari Fakultas Ilmu Komputer itu menginginkan yang namanya aplikasi mobile itu yang berkualitas, yang artinya bisa membantu misal kayak kami ini membantu relawan untuk mempermudah seperti itu atau membantu petani atau membantu apa, tapi untuk di Play Store sendiri itu banyak aplikasi-aplikasi mobile yang sifatnya sia-sia atau gak guna seperti itu. Itu pendapat pribadi saya tentang pengembangan aplikasi mobile. Jadi diperlukan adanya inovasi dari anak muda sekarang untuk mengembangkan aplikasi mobile yang benar-benar bermanfaat. Nah, tidak hanya untuk mencari keuntungan, ada iklan atau sebagainya, kebanyakan seperti itu. Nah, kemudian untuk seperti apa potensi teknologi aplikasi mobile di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh saya ini, untuk aplikasi mobile potensinya itu sangat besar. Kenapa? Karena dari setiap sekarang setiap orang kebanyakan sudah punya yang namanya smartphone. Nah, di smartphone sendiri itu ya sesuai dengan aplikasi mobile pasti kan isinya seperti itu. Jadi menurut saya perkembangannya pasti akan pesat. Cuman jika tidak ada potensi atau tidak ada inovasi dari anak muda, maka ya sia-sia aja aplikasi mobilnya ya, maka cuma aplikasi mobil yang nggak guna gitu. Menurut saya seperti itu. Jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis, apa yang Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan menggunakan teknologi? Ya saya akan menggunakan wirausaha ini sebagai bisnis, cuman tidak memanfaatkan kayak teknologi iklan-iklan kayak gitu yang aplikasinya gak guna, cuma dipasangin iklan dan sebagainya. Jadi harapanku ya harapan saya itu wirausaha yang benar-benar bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain, tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri seperti itu. Jadi wirausahanya ya macam-macam, bisa untuk membantu orang lain juga seperti itu. Monggo itu pendapat pribadi saya. Untuk selanjutnya Bayu atau Liza dipersilahkan. Oke, terima kasih Renanta. Di sini saya Giri Bayu Dita Dermawan dengan NIM 182410103066. Di sini juga diajukan beberapa pertanyaan pribadi tentang yang pertama ini tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile. Menurut saya pribadi ini pengembangan aplikasi mobile ini memang sangat-sangat berpengaruh dan sangat-sangat berguna. Karena memang seperti yang dibilang Renanta tadi, untuk setiap orang saat ini itu generasi sekarang itu rata-rata sudah megang mobile phone semua. Jadi rata-rata orang itu melakukan sesuatu itu hanya dengan menekan-nekan gadgetnya saja. Untuk pengembangannya sendiri, itu rata-rata beberapa aplikasi itu hampir setiap tahunnya itu melakukan update, di mana update di sini juga pastinya lebih menarik dari yang sebelumnya, karena di sini juga
mengatasi kekurangan-kekurangan dari fitur-fitur yang ada pada update sebelumnya. Untuk pertanyaan kedua di sini, seperti apa potensi teknologi aplikasi mobile di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh sampai saat ini? Untuk potensinya itu di masa depan mestinya akan sangat-sangat berguna karena sebagian besar masyarakat sekarang itu lebih efektif apabila hanya mengandalkan mobile phone saja. Jadi jika mereka ingin melakukan sesuatu, misalkan memesan makanan atau berbelanja, itu pastinya akan sangat mudah menggunakan mobile phone daripada mendatangi kiosnya langsung. Itu sih. Untuk pertanyaan ketiga ini, jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis, apa yang akan Anda jalankan yang memanfaatkan teknologi? Untuk peluangnya di sini saya akan buat e-commerce, di mana e-commerce sendiri di saat krisis-krisis pandemi seperti ini itu sangat-sangat aplikasi yang jarang berpengaruh sama keadaan seperti ini, malah sangat menguntungkan dari software development-nya sendiri karena kalau di rata-rata kan mereka tuh tinggal berbelanja menggunakan gadget tanpa harus keluar rumah. Jadi untuk di masa pandemi ini orang-orang tuh berbelanja tinggal diam diri di rumah. Nah, kemudian barang mereka itu akan datang diantar oleh kurirnya langsung. Jadi untuk e-commerce ini emang benar-benar peluang yang sangat menguntungkan lah untuk dibuat di masa krisis pandemi seperti ini. Itu menurut pendapat pribadi dari saya. Mungkin dari Lisa juga ada pendapat pribadi, bisa dijelaskan langsung oleh Lisa sendiri. Terima kasih. Untuk Lisa, mungkin mood-nya belum aktif ya? Iya. Terima kasih Bayu. Di sini saya Siti Nurhaliza akan menjawab pertanyaan untuk pribadi. Nah, ini yang pertama pendapat pribadi tentang teknologi pengembangan aplikasi mobile. Menurut saya, teknologi pengembangan aplikasi mobile ini sendiri sangatlah menarik, kemudian luas, dan tentunya karena saat ini mulai dari generasi milenial ataupun dari muda sampai tua pun sekarang menggunakan mobile, jadi akan daya tariknya sangatlah tinggi. Kemudian seperti apa potensi teknologi aplikasi mobile di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh sampai saat ini, menurut saya untuk kedepannya ini sangat diperlukan dan mungkin juga sangat berkembang pesat karena ya itu tadi sekarang pengguna mobile sangatlah banyak, tapi ketika dibuat aplikasi-aplikasi mobile yang mungkin berguna, kemudian sangat bermanfaat dan mengikuti perkembangan zaman, itu nantinya akan sangat dibutuhkan dan sangat berkembang. Kemudian jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis apa yang akan Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan atau menggunakan teknologi, ya mungkin saya akan mengembangkan suatu ide di mana itu didapatkan dari riset-riset ke depan tentang apa yang dibutuhkan dari generasi mulai dari muda sampai tua, itu mungkin apa yang dibutuhkan itu nanti dikembangkan dan dibentuklah sesuai dengan harapan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.